Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah jadwal untuk proses pencucian laundry karpet Masjid Nurul Huda Pucang Sawit Surakarta, yaitu setelah kemarin dilakukan proses perontokan debu, selanjutnya masuk ke tahapan proses pencucian karpet. Yaitu untuk proses pencucian karpet itu sendiri, yang pertama kali adalah kita cuci untuk bagian bawahnya seperti yang ada di video. Untuk bagian bawah karpet kita cuci terlebih dahulu, kita basahi semua permukaan karpet. Setelah itu kita kasih sampo yang telah kita campur dengan bahan sebagai pembunuh bakteri, yaitu tujuannya untuk membunuh bakteri yang ada di karpet, sehingga ketika karpet itu nanti sudah bersih, nanti sudah tidak ada bau-bau yang kurang sedap. Proses pencucian karpet pada bagian bawah kita lakukan semua permukaannya hingga rata semua. Setelah kita sikat menggunakan mesin polisher sikat karpet, lalu masuk ke dalam tahapan pembilasan atau penghilangan busa yang ada di permukaan. Ya, ini adalah proses pembilasan untuk karpet bagian bawah. Setelah itu masuk lagi dalam tahapan proses karpet bagian depan. Nah, ini adalah terlihat karpet yang bagian atas atau bagian bulunya rontok kena air ya. Jadi yang ada nempel, yang ada di permukaan lantai ini adalah debu-debu yang ada di permukaan karpet. Setelah itu karpet kita gulung atau kita singkirkan, lalu lantai kita bersihkan kembali untuk proses pencucian karpet selanjutnya, yaitu masuk ke proses pencucian untuk bagian atasnya atau bagian permukaan karpet yang bulu. Ya, ini adalah masuk ke proses cuci untuk bagian atas. Untuk proses cuci bagian atas sama seperti tahapan pertama, yaitu karpet kita gelar semua, selanjutnya kita basahi semua, permukaan karpetnya. Setelah itu permukaan kita kasih sampo karpet atau sampo khusus untuk cuci karpet. Masuk ke proses penyikatan. Untuk proses sikat karpet sendiri kita menggunakan alat khusus, yaitu alat yang khusus kita gunakan untuk cuci karpet. Nah, ini adalah alat polisher yang kita gunakan untuk proses pencucian karpet. Ya, untuk alat sendiri untuk beratnya kurang lebih 40-45 kilo, sehingga untuk daya tekannya untuk proses pencucian karpet insya Allah bisa bersih sempurna. Ya, seperti tahapan yang pertama, untuk proses pensikatan juga kita lakukan berulang kali, kita lakukan 2-3 kali. Setelah itu masuk proses pembilasan. Proses pembilasan sendiri kita lakukan 2 kali, yaitu pertama bisa menggunakan ember atau alir mengalir, air yang mengalir. Selanjutnya kita menggunakan jet spinner, yaitu dengan tekanan tinggi, yang kita tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk
mengangkat kotoran-kotoran yang masih ada atau menempel di permukaan karpet atau di bawah karpet yang tidak bisa rontok pada proses perontokan atau tidak bisa keangkat pada proses pencucian. Setelah itu masuk ke proses pembilasan terakhir. Habis itu masuk ke proses spinner, yaitu karpet kita gulung seperti yang ada di video. Ya, karpet setelah proses pembilasan, semua karpet kita gulung dengan rapi, lalu kita tiriskan sebentar biar air yang ada di karpet sedikit turun ke bawah, dan kandungan air yang ada di karpet sudah mulai sedikit berkurang. Lalu nanti selanjutnya masuk ke proses spinner atau spin, yaitu untuk proses pengeringan sendiri. Nanti kita menggunakan mesin khusus, yaitu mesin spinner karpet. Ya. Ya, yang ada di video ini adalah proses penggulungan karpet, dan sekali lagi itu adalah proses pemberian softener. Nah, kita kasih softener pelembut yang tujuannya adalah untuk melembutkan permukaan karpet karena proses pencucian. Ya. Nah, ini adalah masuk ke dalam proses spinner atau pemerasan. Ya, kita menggunakan mesin khusus spinner karpet, yaitu karpet kita putar menggunakan mesin khusus ini kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti karpet keluar dari mesin spinner, tingkat kekeringannya sudah di atas 90%. Ya, jadi karpet sudah tidak mengandung air atau meneteskan air. Ya, selanjutnya setelah proses spinner atau pemerasan, masuk ke proses penjemuran. Proses penjemuran kita susun untuk proses penjemuran karpet masjid. Kita lakukan seperti yang ada di video. Jadi kita taruh di jemuran khusus buat karpet. Nanti kita bikin gulung-gulung seperti ini biar efisien tempatnya. Nanti setelah itu kita lakukan penjemuran di luar biar pengeringannya bisa kering maksimal. Biasanya untuk proses pengeringan karpet masjid kita lakukan seperti ini, bisa kering kurang lebih 1 hari atau 2 hari sudah kering maksimal. Ya, biasanya masuk ke 3 hari kita lakukan proses penggulungan atau proses packing. Ya, jadi masuk ke hari ketiga atau 4 biasanya kita lakukan proses pengiriman. Jadi untuk cuci karpet kita lakukan biasanya dari proses pengambilan 5 sampai 6 hari.